pacarku dan sepupuku. Tapi Pak, jujur saya kurang enak merepotkan Bapak. Saya jadi nggak enak hati loh. Ucap Yesi merasa tidak enak pada bosnya itu. Yesi, kalau di luar pekerjaan, kamu tidak usah panggil saya Bapak, panggil Abang saja. Sebab saya kan nggak tua-tua banget. Ucap Romi yang kini tidak mau dipanggil Bapak oleh Yesi. Tapi kan Pak, mau bagaimanapun saya tetap bawaan Bapak. Jadi rasanya tidak sopan kalau memanggil Abang. Jawab Yesi karena merasa sungkan. Tidak apa-apa, kan itu di luar pekerjaan. Ya sudah, pokoknya kalau di luar pekerjaan kamu panggil aku Abang. Dan kamu tinggal di sini sampai kapan kamu mau. Tidak harus buru-buru mencari kontrakan atau kos-kosan. Santai saja. Ucap Romi pada Yesi. Ayo, ku antar ke kamarmu. Kamu pasti lelah kan butuh istirahat. Lagi pula ini juga sudah malam. Ajak Romi pada Yesi kemudian masuk ke dalam kamarnya. Kamar di lantai 2. Itu adalah kamar Romi. Dia menyuruh Yesi untuk tidur di sana. Sedangkan dia, jika ingin tidur di rumah ini, maka dia akan tidur di bawah. Rumah dengan 2 lantai itu sangat terlalu besar jika hanya ditinggali seorang diri. Namun, Yesi sudah terbiasa. Dia bukan wanita penakut, karena memang pekerjaannya saja seorang petugas kesehatan. Mentalnya sudah terasah sejak lama. Walaupun merasa tidak enak hati, tapi Yesi tidak ada pilihan lain malam ini. Mau tidak mau, dia harus menerima tawaran dari bosnya. Terima kasih ya Pak atas kebaikan Bapak. Ucap Yesi lagi pada Pak Romi. Namun, mata Romi menatap Yesi. Dia mengingatkan bahwa jangan memanggil Bapak di luar pekerjaan. Maaf Bang. Terima kasih ya Bang Romi atas kebaikannya. Saya tidak akan pernah melupakan kebaikan Abang. Ucap Yesi merasa malu. Ya sudah, tidak usah kamu pikirkan. Sekarang kamu istirahat, saya mau pulang. Ini kuncinya semua ada di sini. Kamu tinggal mencari, semuanya sudah ada tandanya. Ucap Romi sembari menyerahkan serenteng kunci pada Yesi. Semua kunci rumah itu ada di sana. Itu artinya Yesi diperbolehkan untuk membuka setiap ruangan yang ada di rumah itu. Karena Romi juga tidak berpesan apapun, tidak melarangnya untuk memasuki salah satu ruangan yang ada di rumah itu. Singkat cerita, sudah kebesokan paginya. Yesi bangun dengan tubuhnya yang sangat lelah, karena memang semalaman. Dia berberes sampai tengah malam. Yesi yang kebetulan hari ini shift malam memutuskan untuk berberes rumah. Dia merasa tidak enak hati jika tinggal di rumah orang tapi tidak melakukan apa-apa. Dia segera mencari peralatan kebersihan. Dia agak kesulitan menemukannya karena memang baru pertama kali tinggal di rumah itu. Namun, baru saja akan mengambil sapu, tiba-tiba Yesi dikagetkan dengan suara mobil yang datang. Yesi segera membuka pintu. Ternyata itu Romi yang datang. Kamu mau ngapain Yesi? Tanya Romi yang melihat Yesi akan mengambil sapu. Saya mau beres-beres. Gak enak, masa numpang hidup? Tinggal enaknya saja. Ucap Yesi pada Romi. Gak usah, hari ini kan ada petugas yang memang datang khusus untuk membersihkan rumah ini. Kamu gak perlulah beres-beres rumah ini. Kamu hanya perlu melakukan untuk dirimu sendiri. Romi menjelaskan pada Yesi kalau dia tidak perlu beberes di rumah ini sebab ada orang yang sudah biasa untuk membersihkan rumahnya. Tapi saya gak enak loh Bang. Masa tinggal di rumah ini tidak ngapa-ngapain, cuma memikirkan diri sendiri. Tidak apa-apa Yesi, kamu jangan sungkan. Anggap saja rumah ini rumahmu. Jadi kamu bebaskan mau ngapain aja. Kini Romi malah berucap demikian, membuat Yesi semakin tidak enak hati. Tapi Bang, sudahlah, kamu tidak perlu memikirkan semua itu. Yang penting, kamu bisa hidup dengan tenang. Itu sudah membuatku bahagia. Ucap Romi kemudian berlalu menuju ke dapur. Mendengar ucapan itu, Yesi merasa bingung. Kenapa bosnya itu berkata seperti itu? Namun dia tidak mau ambil pusing. Dia mengabaikannya. Kemudian lanjut untuk masuk ke kamarnya karena memang dilarang untuk membersihkan rumah. Sebelum pergi lagi, Romi tak lupa meminta nomor telepon Yesi.
karena dia merasa perlu jika suatu saat ada kepentingan yang mendadak. Karena pagi ini Romi datang untuk memastikan bahwa kondisi Yesi baik-baik saja, sebab dia khawatir. Tidak terasa 1 minggu berlalu, Yesi tinggal di rumah Romi. Itu artinya sudah 1 minggu juga dia putus dari Billy. Pagi itu, saat dia akan berangkat bekerja seperti biasanya, tiba-tiba ponselnya berdering. Dia yang sengaja tidak mengeraskan volume notifikasinya, membuat dia tidak mendengar jika sudah banyak panggilan yang masuk. Karena memang sedari tadi, dia sedang sibuk bersiap-siap, jadi tidak terlalu memperhatikan ponselnya. Ternyata, papanya Nuri yang menelpon. Kemudian Yesi mengangkat telepon itu. "Assalamualaikum Om, ada apa?" tanya Yesi. "Waalaikumsalam. Yesi, kamu tahu nggak di mana keberadaan Billy? Karena ada hal penting. Dia tidak bisa dihubungi. Di kosannya pun tidak ada lagi," ucap Om Yesi, karena ternyata dia menelpon hanya untuk mencari tahu keberadaan Billy. Yesi yang sudah lama tidak ada komunikasi dengan Billy, nomornya pun sudah dia blokir, kini merasa kebingungan. "Maaf Om, Yesi tidak tahu Billy di mana. Kan kami sudah putus, tidak pernah berkomunikasi lagi, juga tidak pernah bertemu. Nomornya pun sudah aku blokir, jadi aku tidak tahu. Memangnya ada apa Om?" tanya Yesi merasa penasaran, karena kenapa Omnya tiba-tiba mencari keberadaan Billy. Tadi juga Omnya bilang bahwa nomornya tidak bisa dihubungi, bahkan dicari sampai ke kosannya juga tidak ada. "Gini Yesi, Nuri hamil, anak Billy. Kami sedang mencarinya kemana-mana, tapi belum juga ketemu. Dia harus bertanggung jawab tentang kehamilannya Nuri. Om bisa malu kalau sampai Nuri hamil tanpa suami. Tolong bantu Om mencari keberadaan Billy. Maafin Om yang kemarin bersikap seperti itu sama kamu, dan sekarang ucapanmu memang benar adanya. Maafin Om Yesi. Sekarang tolong bantuin Om cari Billy," ucap Om Yesi memohon pada Yesi. "Tapi Om, aku nggak tahu keberadaan Billy di mana. Lagi pula, kami sudah lama tidak berkomunikasi, jadi aku tidak tahu. Aku juga bingung mau cari kemana," ucap Yesi merasa bingung juga. Dia juga sangat terkejut mendengar kabar ini, sebab dia tidak menyangka kalau sepupunya itu sampai hamil di luar nikah dengan mantan kekasihnya. "Coba kamu buka saja blokiran nomor Billy. Mana tahu kalau kamu yang menelpon, dia mau mengangkat. Sebab ketika kami yang menelpon tidak aktif semua. Siapa tahu nomor kami diblokir olehnya. Mungkin nomormu tidak. Cobalah, tolongin Om," ucap Om Yesi lagi memohon. "Baiklah Om, akan aku coba untuk menghubungi Billy. Tapi seandainya tidak bisa, aku tidak bisa membantu banyak, sebab aku juga tidak tahu harus mencari dia kemana." "Ya sudah Om, sekarang aku coba hubungi Billy," ucap Yesi kemudian menutup teleponnya. Beberapa kali, Yesi mencoba menghubungi Billy. Dia juga sudah membuka blokiran nomornya. Ketika Yesi menelpon, panggilannya masuk tapi belum diangkat. Di panggilan yang kelima, barulah telepon itu diangkat oleh Billy. "Ada apa Yesi menelponku? Kamu pasti mau ngajak balikan ya? Aku yakin itu. Kamu pasti nggak bisa kan berpisah dari aku?" ucap Billy tanpa basa-basi. Padahal Yesi tidak niat sama sekali untuk balikan dengannya. Justru Yesi akan meminta pertanggungjawabannya untuk Nuri. Tapi masih saja Billy terus berbicara. Bahkan Yesi pun belum berkata sepatah kata pun. "Kamu mau balikan sama aku ya?" "Iya, aku mau kok. Sekarang pun aku mau. Lagi pula, aku sudah gak ada lagi hubungan sama sepupumu," ucap Billy tanpa merasa bersalah sama sekali. "Aku menelponmu bukan ingin meminta balikan sama kamu. Aku juga tidak sudi. Aku mau kamu sekarang juga datang ke rumah omku dan tanggung jawab atas kehamilan Nuri. Kamu benar-benar laki-laki pecundang ya. Sudah berani berbuat, tidak berani bertanggung jawab.
Kamu menghamili anak orang, malah sekarang kabur. Ucap Yesi pada Billy dengan tegas. Aku gak mau tanggung jawab sama kehamilan dia. Karena, asal kamu tahu, dia tidak hanya melakukannya padaku, tapi juga dengan pria lain. Bisa saja kan anak itu anak orang lain bukan anakku. Jadi aku tidak mau bertanggung jawab. Ucap Billy dengan nada tinggi. Dia merasa tidak terima jika Yesi hanya menelpon untuk meminta pertanggungjawabannya pada Nuri. Tidak bisa. Mau anakmu atau bukan, yang jelas kamu pernah kan melakukannya dengan Nuri. Jadi kamu harus bertanggung jawab. Jadilah laki-laki yang gentle, jangan pecundang seperti itu. Ucap Yesi dengan nada tak kalah tinggi dengan Billy. Dia merasa sangat emosi dengan pria itu, sebab dengan mudahnya dia berkata demikian. Sudah berani berbuat, namun tidak mau bertanggung jawab. Namun, sesaat setelah Yesi mengatakan kalimat itu, Billy langsung mematikan teleponnya. Yesi kemudian berusaha untuk menghubungi kembali, namun sepertinya nomor dia sudah diblokir oleh Billy. Dia merasa kesal dan tidak tahu bagaimana lagi caranya meminta pertanggungjawaban Billy pada Nuri. Kemudian Yesi memutuskan untuk menelpon omnya. Dia memberitahu pada omnya bahwa Billy tidak mau bertanggung jawab dan bahkan juga sudah memblokir nomornya. Mendengarkan kabar itu, omnya sangat syok. Dia tidak tahu lagi mau kemana mencari Billy. Apalagi keadaannya yang sangat mendesak. Dia tidak mungkin membiarkan putrinya hamil tanpa suami. Ya sudah om, begini saja. Lebih baik om tunggu saja Billy di kantornya. Tidak mungkin kan dia resign dari pekerjaan. Dia mau makan apa dan mau bayar cicilan mobilnya bagaimana kalau dia tidak bekerja. Om tunggu saja di kantornya. Mana tahu dia datang hari ini. Ya sudah ya om, aku tutup dulu teleponnya. Sebab aku harus berangkat bekerja, takut terlambat. Ucap Yesi kemudian mengucapkan salam dan menutup telepon itu. Setelahnya, dia berangkat bekerja seperti biasa. Dia berangkat menggunakan motor yang bosnya pinjamkan padanya. Ya, bosnya itu sampai meminjamkan motor untuk Yesi, supaya dia tidak harus mencari ojek setiap hari. Yesi juga sudah lapor kepada RT setempat bahwa dia menghuni rumah itu. Dia berkata kalau dia sewa di sana, sehingga RT pun tidak curiga. Dia juga memberitahu bahwa Romi tidak pernah tidur di sana sama sekali, karena memang itu kenyataannya. Semenjak Yesi tinggal di rumah itu, Romi tidak pernah datang. Dia hanya mengabari lewat telepon dan memberitahu jika Yesi bertanya sesuatu. Yesi yang baru saja tiba di parkiran rumah sakit merasa terkejut sebab dia didatangi oleh Nuri sepupunya. Tanpa basa-basi, Nuri langsung berkata dengan nada keras kepada Yesi. Kamu sembunyikan di mana Billy? Kenapa dia tidak bisa dihubungi dan dicari kemana-mana tidak ada? Kamu itu benar-benar tidak tahu malu ya? Sudah diputusin, masih saja mengganggu hubunganku dengan Billy. Ucap Nuri tanpa tahu malu. Padahal dialah yang merusak hubungan Yesi dan juga Billy. Tapi dengan mudahnya dia malah menghina Yesi. Yesi pun tidak mau kalah karena dia memang tidak salah. Kamu loh yang merusak hubunganku dengan Billy. Kenapa sekarang kamu malah marah-marah sama aku? Kan kamu pacarnya. Aku tidak ada lagi hubungan dengannya. Berkomunikasi pun tidak. Terakhir tadi pagi itu pun atas permintaan orang tuamu yang memohon-mohon padaku. Kalau tidak, aku juga tidak akan menghubunginya lagi sampai kapanpun. Bertemu pun aku tidak sudi. Ucap Yesi dengan tegas pada Nuri. Allah, kamu gak usah berpura-pura ya. Sekarang kamu beritahu aku di mana keberadaan Billy. Sebab ada hal penting yang harus aku sampaikan padanya. Aku tidak mau seperti ini terus. Kamu tolong dong jangan ganggu hubunganku dengan Billy. Ucap Nuri semakin tidak tahu malu. Aku tidak pernah mengganggu hubungan kalian. Kalau ada apa-apa ya selesaikan sendiri. Jangan libatkan aku lagi. Aku tidak ada hubungan apapun dengan dia. Kalau tidak diminta oleh orang tuamu, aku juga tidak akan menghubunginya. Ucap Yesi lagi dengan tegasnya. Ya sudah, silahkan kamu pergi dari sini. Aku harus bekerja. Aku tidak ada waktu untuk menanggapimu. Kemudian Yesi langsung berjalan cepat untuk meninggalkan Nuri. Sebab dia tidak mau lagi berurusan dengan sepupunya itu.
Nuri yang diabaikan oleh Yesi merasa kesal. Dia pun dengan tangan kosong tidak dapat informasi apapun tentang Billy. Dia pergi dari rumah sakit itu. Sekarang Nuri kebingungan dia mau kemana. Dia tidak tahu lagi mau mencari Billy di mana. Kemudian, tak berapa lama Nuri menerima telepon dari ayahnya. "Ada apa Papa menelpon? Apakah sudah tahu informasi tentang Billy?" tanya Nuri penasaran. "Tidak ada. Bahkan sekarang Papa sedang di kantornya. Tapi kata teman-temannya, Billy sudah resign dari kantor ini sejak kemarin. Papa tidak tahu lagi harus mencari dia kemana. Kalau memang laki-laki itu tidak bisa ditemukan, lebih baik kamu menikah dengan laki-laki pilihan Papa. Yang penting, kamu tidak hamil tanpa suami. Bisa malu keluarga kita. Tolonglah. Kamu itu sudah salah. Nurut saja apa kata Papa," ucap Papa Nuri. Karena memang dia sudah buntu, tidak tahu mau bagaimana lagi. Lapor polisi pun tidak mungkin. Sebab, kalau dia melakukan itu, justru aib anaknya akan semakin tersebar kemana-mana. Tapi Nuri nggak mau menikah selain dengan Billy, Pak. Tolong dong, Pak, usahain dulu ketemuin Billy. Aku nggak mau menikah sama orang lain, aku cuma mencintai Billy, ucap Nuri pada papanya. Wanita itu benar-benar tidak tahu diri. Sudah seperti itu saja, dia masih saja ngotot ingin menikah dengan Billy. Yang jelas laki-laki itu tidak mau bertanggung jawab. "Baiklah, kita akan mencari Billy selama 1 minggu lagi. Tapi kalau sampai dia tidak ditemukan juga, kamu harus mau menikah dengan laki-laki pilihan Papa." Kemudian, Papa Nuri langsung menutup teleponnya secara sepihak. Nuri yang mendengar ancaman dari papanya merasa kebingungan. Kemudian, dia langsung melajukan mobilnya untuk mencari keberadaan Billy. Kesana kemari dia mencari tapi belum ketemu juga. Waktunya mencari tinggal 6 hari lagi. Kalau sampai dia tidak bisa bertemu dengan Billy, gawatlah, dia akan dinikahkan dengan orang lain yang tidak dia cintai sama sekali. Di sisi lain keberadaan Billy. Ternyata pria itu sudah kabur jauh keluar kota. Dia memang tidak mau bertanggung jawab atas kehamilan Nuri. Karena dia belum siap untuk menikah. Dia hanya ingin bersenang-senang, sebab memang basicnya adalah penipu. Sudah banyak korbannya, tidak hanya Nuri dan juga Yesi. Banyak sekali wanita sebelum mereka. Billy memang suka kemana-mana untuk mencari mangsa. Nasibnya saja yang belum apes, belum kena batunya. Dia masih bisa menikmati hidupnya. Di sela-sela dia sedang melarikan diri, ia pun mencari korban berikutnya. Karena dia tidak bekerja dan sedang memiliki cicilan mobil, dia harus memiliki mangsa yang bisa dia gaet uangnya. Billy yang memang sudah tidak peduli. Dia dengan siapa saja juga mau istri orang, mau janda, mau siapapun, nenek-nenek sekalipun, dia sikat semua. Yang penting dia bisa mendapatkan uang. Selama 1 bulan pelariannya dari kejaran keluarga Nuri, dia sudah mendapatkan 2 mangsa, 1 tante-tante dan 1 istri orang. Dari istri orang itu dia bisa mendapatkan uang yang sangat banyak. Cukup untuk biaya hidupnya dan membayar cicilan mobil. Billy merasa sangat senang sekali. Tapi disitulah, kesenangan Billy akan segera berakhir. Sebab, suami dari wanita itu sudah mengetahui perselingkuhannya dengan Billy. Laki-laki itu tidak terima, dan dia langsung melaporkan Billy pada polisi, plus dengan istrinya. Iya, tanpa menyisakan satupun, pria itu melaporkan keduanya, karena dia merasa sangat kecewa sudah dikhianati oleh sang istri. Dia merasa menjadi suami yang baik, selalu memenuhi kebutuhan istrinya, namun malah dikhianati. Istri orang itu dan juga Billy sudah ditangkap oleh polisi, karena memang keberadaan mereka sudah diincar sejak lama. Iya, baru sebulan mereka selingkuh. Suaminya sudah mengetahui, dan memang sudah merencanakan ini. Jadilah mereka dengan mudah bisa ditangkap. Billy kali ini tidak bisa kabur seperti sebelumnya. Billy yang ditangkap oleh polisi hanya bisa tertunduk lesu, sebab dia tahu pasti akan lama mendekam di penjara. Karena perbuatannya, dia hanya bisa pasrah, sebab
Bukti-bukti yang ditunjukkan oleh suaminya sangat jelas dan bisa menjeratnya dengan hukuman yang cukup lama. Belum lagi pasal penipuan dan perzinahan, itu pasti akan menambah berat hukuman Billy. Sementara di keluarga Nuri, kini dia sudah dinikahkan oleh laki-laki pilihan papanya. Laki-laki sederhana yang tidak memiliki jabatan apapun atau pendidikan yang tinggi. Laki-laki itu hanya berprofesi sebagai tukang ojek biasa, bukan ojek online. Umurnya pun tidak muda lagi, sudah 35 tahun. Papanya entah mendapatkan orang itu dari mana, tapi yang jelas, dia menikahkan pria itu dengan putrinya. Sebab papanya tidak mau kandungan putrinya semakin besar dan semakin tersebar aibnya kemana-mana. Laki-laki itu pun mau saja sebab dia diiming-imingi akan mendapatkan uang yang banyak jika mau menikahi putrinya. Laki-laki yang dinikahkan dengan Nuri memang tidak memiliki paras yang tampan, fisiknya juga biasa saja. Plus, Nuri juga tidak menyukainya sama sekali. Tambahlah penderitaan Nuri, sudah hamil di luar nikah. Kasihnya tidak mau bertanggung jawab, dan sekarang dia harus menikah dengan laki-laki yang tidak dia cintai. Tapi dia tidak bisa berbuat banyak, sebab keputusan papanya sudah fix, dan dia harus menikah dengan laki-laki itu. Papanya juga sudah bertindak tegas pada Nuri. Mau tidak mau, dia harus menuruti. Lagi pula, daripada dia hamil tanpa suami, lebih baik dia memiliki suami kan, meskipun dia tidak mencintainya. Papanya juga memberi hukuman pada Nuri, sebab sudah mengecewakannya. Dia menyuruh Nuri untuk berbakti pada suaminya apapun yang terjadi tidak boleh berpisah. Dia harus belajar mencintai suaminya dan menjadi istri yang baik. Itulah hukuman untuk Nuri. Mau tidak mau, lagi-lagi Nuri harus menuruti ucapan papanya, karena dia tidak punya pilihan lain. Kembali kepada kehidupan Yesi dan juga Romi. Yesi yang sudah 1 bulan lebih tinggal di rumah Romi, membuat dia semakin dekat dengan pria itu, meskipun jarang bertemu. Tapi soal komunikasi mereka sangat sering. Hampir setiap hari mereka selalu chatting. Dan hari ini, Romi memberanikan diri untuk mengungkapkan perasaannya pada Yesi. Ya, laki-laki itu memilih untuk mengungkapkan perasaannya sebab sudah tidak bisa dia tahan lagi. Dia datang ke rumahnya dan langsung mengungkapkan perasaannya. Dia juga tidak lupa sudah membawa orang tuanya. Seserius itu Romi pada Yesi. Yesi, di hadapan orang tuaku, aku akan mengungkapkan sesuatu yang selama ini sudah aku pendam lama. Yesi, sebenarnya sejak lama aku sudah menyukaimu. Jauh sebelum kamu ada hubungan dengan Billy. Namun aku belum memiliki nyali untuk mengatakannya. Namun sekarang, aku tidak bisa memendamnya lagi. Terserah, kamu mau menerima cintaku atau tidak. Aku juga tidak memaksamu. Aku membawa orang tuaku karena aku ingin mereka menyaksikan bahwa anaknya ini sudah berani mengungkapkan perasaan pada wanita. Sebab selama ini ayahku selalu meremehkanku bahwa aku laki-laki pecundang. Makanya, aku bawa saja mereka di hadapanmu dan aku ungkapkan perasaanku sekarang. Yesi, kamu mau tidak menjadi istriku? Ucap Romi dengan suara tegas, meskipun matanya tidak mampu menatap Yesi. Yesi yang mendengar ungkapan perasaan Romi merasa terkejut. Ternyata apa yang dia rasakan sama. Ya, tidak dipungkiri sejak kedekatannya dengan Romi, Yesi menjadi jatuh cinta. Laki-laki itu berhasil merubah semuanya. Bisa mengobati hatinya yang luka. Kemudian, sebelum ia menjawab pertanyaan dari Romi, dia segera mengambil ponselnya dan menelpon orang tuanya. Yesi memang sudah menceritakan soal Romi pada orang tuanya. Dan dia ingin mendengar langsung bagaimana pendapat orang tuanya. Tak lama kemudian teleponnya diangkat. Yesi pun segera bertanya, "Yah, gimana? Aku dilamar loh sama seseorang. Dia datang bersama orang tuanya. Gimana ya?" tanya Yesi melalui sambungan telepon.
Ya terserah kamu saja, nak. Kalau kamu suka pada orang itu ya terima saja. Tidak baik loh menolak orang yang berniat baik padamu, ucap ayah Yesi dengan sangat bijaknya. Yesi pun dengan senyuman manisnya mulai menjawab ucapan Romi. Kamu sudah dengarkan jawaban orang tuaku? Mereka setuju atas pilihanku. Berarti sekarang terserah aku, ucap Yesi sembari menatap mata Romi. Meskipun pria itu belum mau menatapnya juga. Entah dia merasa grogi atau gugup. Yang jelas, sedari tadi dia belum mampu melihat ke arah Yesi. Jadi bagaimana nak Yesi? Apa kamu menerima cinta Romi? Kini ibunya Romi yang bertanya pada Yesi. Yesi pun berdiam agak lama. Dia belum menjawab pertanyaan ibunya Romi. Namun, setelah ia berpikir, Yesi pun mulai bersuara. Sebenarnya saya juga sudah ada rasa dengan Romi sejak lama. Lebih tepatnya, sejak kami dekat. Sejak saya menginjakkan kaki di rumah ini. Rasa kagum itu sudah ada. Dan saya merasa Romi itu laki-laki yang baik. Dia sangat perhatian dan sangat peduli. Tidak hanya dengan saya, namun juga dengan banyak orang yang dia temui. Saya sudah sangat lama mengaguminya. Apalagi sebagai atasan dia sangat bijaksana. Jadi, dengan bismillah, saya terima lamaran dari Romi. Romi yang mendengar jawaban Yesi langsung memeluk ibunya dengan erat. Dia bahkan sampai menangis karena sangat bahagia. Ya, pria itu sangat bahagia karena akhirnya cintanya diterima. Tidak hanya cinta biasa karena mereka akan langsung menikah. Sebab Romi melamar Yesi. Meskipun laki-laki itu belum tahu bagaimana jawaban Yesi, namun dia sudah mempersiapkan perhiasan yang akan dia gunakan untuk melamar Yesi. Tanpa basa-basi lagi, dia langsung mengajak Yesi dan orang tuanya untuk pulang ke kampung halaman Yesi. Ya sudah, bagaimana kalau kita langsung ke rumah orang tuamu saja dan mengesahkan hubungan kalian, lalu membicarakan kapan rencana pernikahannya, ucap Papa Romi dengan sangat tegasnya. Dia juga merasa bahagia karena putranya itu sudah mendapatkan cintanya. Baik, kalau bapak sama ibu ingin langsung bertemu dengan orang tua saya, sekarang juga bisa, ucap Yesi sembari tersenyum manisnya pada calon mertuanya itu. Ayolah kalau gitu sekarang kita berangkat. Kurang lebih 2 jam perjalanan mereka sudah sampai di kampung halaman Yesi. Yesi juga sudah mengabari orang tuanya bahwa orang tua Romi akan datang, biar orang tuanya bisa bersiap-siap. Kedua insan yang sudah jatuh cinta itu tidak bisa berhenti ketika mereka saling bertatapan. Ya, Romi yang tadinya tidak berani menatap Yesi, kini malah tidak bisa mengalihkan pandangannya dari wanita itu. Dia bahkan senyum-senyum sendiri ketika melihat Yesi. Yesi yang merasa agak kurang nyaman dilihati oleh calon suaminya. Dia pun sering menghindar. Sesampainya di kediaman orang tua Yesi, orang tua Romi segera mengutarakan niat mereka untuk melamar Yesi. Dan tentu saja, lamaran kedua orang tua Romi langsung diterima oleh kedua orang tua Yesi. Mereka pun lanjut makan siang bersama, karena memang itu masih siang hari, sekitar jam 1 siang. Tak lupa juga, perhiasan yang sudah Romi siapkan sudah dipakai oleh Yesi, tanda bahwa laki-laki itu sudah mengikat Yesi sebagai calon istrinya. Untuk acara pernikahan mereka pun sudah didiskusikan. Orang tua Yesi menentukan tanggal bahwa minggu depan akan langsung dilaksanakan ijab kabul. Ya, orang tuanya tidak mau berlama-lama lagi. Begitu juga dengan orang tua Romi. Mereka ingin langsung saja mengesahkan pernikahan putra dan putri mereka. Sebab niat baik tidak baik ditunda-tunda. Karena seminggu lagi mereka akan menikah. Dan mereka akan menikah di kampung Yesi. Yesi pun tidak lagi pulang ke kota. Hanya Romi dan keluarganya saja yang pulang. Yesi tinggal karena untuk mempersiapkan pernikahannya. Yesi yang sedang membereskan kamarnya
karena sebentar lagi akan segera dihias oleh tim WO. Tiba-tiba dia mendapatkan kabar bahwa Romi dan keluarganya mengalami kecelakaan dan mereka meninggal dunia semuanya. Yesi yang mendengar kabar itu sangat terkejut. Dia menangis sampai terseduh-seduh. Yesi benar-benar syok karena dia akan gagal menikah dan bahkan calon suaminya meninggal dunia. Yesi pun menangis sampai tidak terasa. Dia dibangunkan oleh ayahnya. Iya, Yesi ternyata hanya mimpi. Dia ketiduran di pinggir ranjangnya saat dia masih berberes-beres. Tadi Yesi kelelahan sehingga tidak sengaja ketiduran. Dan dia malah mimpi seburuk itu. Yesi pun sangat bersyukur, ternyata dia hanya mimpi. Namun soal menangis, dia memang sampai menangis. Bahkan ayahnya bilang, "Kamu kenapa Yesi menangis?" Tanya ayahnya merasa kebingungan karena putrinya itu menangis sambil tertidur. Yesi pun menceritakan mimpinya. "Ya ampun Yesi, itu hanya bunga tidur. Berdoalah, semoga semua baik-baik saja dan acara pernikahanmu lancar. Oh iya, ayah tadi dapat kabar kalau keluarga Romi dan juga Romi sudah sampai di kampung kita. Dia sedang berada di tempat penginapan yang sudah kita siapkan, yang jaraknya tidak jauh kok dari rumah kita, hanya 20 meter saja. Jadi kamu tenang ya, mereka sudah selamat sampai di sini," ucap ayah Yesi menenangkan putrinya. Mendengar ucapan ayahnya, Yesi merasa sangat lega sekali. Dia yang sedari tadi belum sadar karena memang beneran menangis, langsung menghapus air matanya. Dia benar-benar lega karena calon suaminya sudah sampai di kampungnya dengan selamat. Kebesokan paginya adalah hari H pernikahan Yesi dan Romi. Kedua mempelai sudah siap, dan ijab kabul pun akan segera dimulai. Romi dengan lantang dan tegas mengucapkan ijab kabul itu di depan penghulu dan semua para saksi, dan juga tamu undangan yang ada di sana. Akhirnya mereka berdua sudah sah menjadi pasangan suami istri. Yesi dan Romi sangat bahagia. Semua para tamu undangan pun ikut berbahagia dengan pernikahan mereka. Tak lupa juga ada Nuri dan keluarganya di sana. Di saat memberikan ucapan selamat kepada Yesi dan Romi, Nuri tak bisa lagi menahan air matanya. Dia meminta maaf pada saudara sepupunya itu. Dia menyesal karena sudah merusak hubungannya dulu dengan Billy. Namun semuanya sudah terjadi. Yesi pun sudah memaafkan sepupunya. "Aku sudah memaafkanmu Nuri, tidak perlu menangis. Ini hari bahagia. Kita lupakan saja semua masa lalu yang terjadi. Yang penting kamu sudah bahagia dengan suamimu yang sekarang," ucap Yesi menenangkan Nuri. Dia juga memeluknya dengan sangat erat. Nuri yang dulunya belum bisa mencintai suaminya, sekarang perlahan-lahan sudah bisa. Kehamilannya yang sudah mulai terlihat juga mendapat perhatian lebih dari suami dan juga keluarga besarnya. Suami Nuri itu juga sudah mulai membuka usaha meskipun yang memodali adalah mertuanya. Tapi bersyukurnya laki-laki itu tidak memanfaatkan kebaikan orang tua Nuri. Dia menerima Nuri apa adanya. Dia juga sudah mulai mencintai istrinya itu. Kehidupan Nuri dan suaminya berjalan dengan baik. Begitu juga dengan kehidupan Yesi dan Romi. Mereka sangat bahagia. Keduanya kembali ke rumahnya yang ada di kota, di rumah Romi. Yang dulunya rumah itu hanya Yesi tempati sementara. Namun sekarang dia akan tinggal di sana selamanya bersama Romi sebagai pasangan suami istri. Sementara Billy, kini dia harus menikmati hidupnya di dalam penjara, sebab dia di penjara selama 5 tahun lebih. Itulah akibatnya. Jika berbuat yang tidak baik, pasti suatu saat nanti akan mendapatkan yang tidak baik juga dari hasil perbuatannya itu. Jadi hati-hatilah dalam bertindak, sebab hidup ini tak bertuai. Kalau menabur yang baik akan mendapatkan yang baik. Namun kalau menabur yang buruk akan mendapatkan yang buruk pula.